Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadar semua, kembali lagi di channel Sadar Official. Nah, teman-teman semua, di part sebelumnya yaitu part 6 kita sudah membahas tentang membuat program pertama di Dart. Ada beberapa sintak ya, teman-teman. Mungkin bagi yang teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silahkan cek di link di atas. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan pastikan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari Sadar Official. Nah, teman-teman semua, sebelum membangun aplikasi yang kompleks, ada baiknya kita membahas beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui. Salah satunya yaitu instruksi komputer yang berfungsi untuk mengabaikan sintak dari suatu program yang berupa kode atau perintah yang tidak dijalankan oleh komputer. Istilahnya yaitu command atau komentar ya yang kita ketahui. Mungkin saat kita membuat sebuah aplikasi, kita merasa atau kita menganggap bahwa codingan yang kita buat itu sudah cukup jelas, tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya hanya mengandalkan daya ingat atau isi konteks dari pikiran kita. Nah, kita tahu bahwa daya ingat itu kadang terbatas ya teman-teman. Ada yang long term memory, ada yang short term memory. Nah, disinilah peran pentingnya sebuah komen atau komentar. Komen atau komentar berfungsi sebagai catatan untuk mendeskripsikan lebih detail tentang suatu kode yang kita buat di dalam sebuah aplikasi. Nah, suatu komentar yang ringkas dan akurat hanya membutuhkan beberapa detik untuk mendapatkan informasi, dan itu pastinya dapat menghemat waktu kita. Jadi kita sendiri ataupun orang lain akan mudah memahami arti codingan dalam sebuah aplikasi. Nah, dalam bahasa pemrograman Dart, penggunaan komen juga mirip dengan bahasa pemrograman lainnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan komentar di Dart, maka di bahasa pemrograman lainnya juga mirip-mirip seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu ya teman-teman semua bahwa pentingnya komentar atau komen di dalam kode pembuatan sebuah aplikasi. Walaupun kita juga tahu bahwa tidak semua komentar itu penting atau berguna ya teman-teman. Namun pada kenyataannya hal ini sering kita abaikan dalam membuat aplikasi. Baiklah, kita langsung saja masuk komentar di Dart, teman-teman. Nah, kita masih menggunakan Dartpad ya sebagai tools kita. Jadi teman-teman semua bisa kembali lagi menggunakan Dartpad yang pernah kita akses di video sebelumnya. Oke, sudah tampil. Nah, teman-teman semua, komentar di Dart itu ada memiliki beberapa jenis ya. Kurang lebih itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada single line. Nah, single line comment. Jadi ini saya sampaikan sambil ngoding juga ya. Nah, single line comment ini ya contohnya seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Jadi ada slash, ada double slash ya istilahnya ya. Dua garis miring seperti itu. Jadi kita kasih di bagian atas dari sebuah codingan. Contohnya ini. Misalnya ya, saya kasih di sini. Oke, saya kasih informasi ini berfungsi untuk menampilkan informasi. Kasih titik. Nah, biasanya format memberikan komentar itu, baik itu di single line atau di jenis yang lain, biasanya diawali dengan huruf besar ya teman-teman. Oke, huruf besar, kemudian diakhiri dengan titik atau tanda tanya atau tanda seru. Oke. Nah, itu format yang pertama, yaitu single line comment. Biasanya kita temukan juga ada memberikan komennya di samping. Nah, biasa ada juga di sini. Menampilkan tulisan saudara. Nah, komentar ini tidak akan dijalankan oleh program ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita run, maka di konsolnya tidak akan tampil. Ya, berdasarkan definisi komentar seperti itu ya teman-teman, sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian yang kedua ada jenisnya namanya itu multi-line comment. Nah, multi-line ini formatnya kurang lebih seperti ini ya. Kita kasih slash dulu, kemudian kita kasih bintang, kita enter, dan kita panggil bintang slash. Nah, multiline seperti ini kurang lebih ya formatnya. Jadi slash bintang, kemudian kita kasih tutup dengan bintang slash. Dan formatnya nggak boleh ada spasi ya. Kalau misalnya ada spasi nanti error ya. Ada pesan error di sini. Nah, di sini kita kasih informasinya apa? Kalau multiline berarti kita bisa mencantumkan komentar lebih dari satu baris, banyak baris ya teman-teman. Misalnya codingan yang ada yang di atas berfungsi untuk menampilkan beberapa informasi. Kemudian kita juga bisa mereference terhadap codingan yang ada di dalam aplikasi kita.
di dalam sebuah komentar. Nah, contohnya dengan format kurung kotak seperti ini ya teman-teman. Jadi kita kalau menggunakan IDE, ini kebetulan kita menggunakan Dartpad, jadi dia nggak kebaca ya. Namun kalau kita menggunakan IDE, biasanya itu kebaca. Misalnya nih, kita ngarah reference ke void main. Jadi misalnya kalau kita klik, dia akan pindah kursornya ke atas gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman di IDE. Dan yang ketiga itu ada istilahnya documentation comment ya teman-teman. Jadi kita membuat komentar untuk dokumentasi. Nah, biasanya formatnya kurang lebih seperti ini. Slashnya triple ya, triple slash. Nah, biasanya documentation comment ini lebih deskriptif ya teman-teman. Dan dengan documentation comment ini kita bisa mendapatkan dokumentasi yang sebenarnya. Nah, untuk dokumentasi resminya kita akses situsnya dart.dev. Kita langsung masuk ke docs documentation. Lalu kita masuk ke language tour. Kita klik aja ya language tournya. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah. Nah, kemarin ya di sini juga ada informasi teman-teman yang di part sebelumnya terkait penjelasan void, kemudian ada print kemarin untuk menampilkan output, dan ada main juga yang sudah kita bahas. Nah, di sini juga ada ya, this is a comment, single line comment, dan Dart juga mensupport multi line dan dokumen comment. Nah, untuk melihat detail tentang komentar, kita klik aja si comment. Nah, dia langsung masuk ke sini nih. Ini sudah kita bahas juga ya sebelumnya. Ada single line comment. Ini contohnya pembuat dari to do, langkah-langkah atau tahapan dari sebuah codingan, dan biasanya diawali dengan huruf besar. Karena di sini to do, maka dia udah include huruf besarnya ya. Lalu diakhiri dengan titik atau tanda tanya. Kemudian ada multi line dengan format seperti ini, dimulai dari slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Nah, ini juga ya tampilannya teman-teman, bisa kita lihat ada yang menambahkan bintang lagi di dalamnya, itu nggak masalah. Lalu di bagian documentation comment, nah ini bisa kita lihat juga teman-teman, itu bisa kita mulai dengan format triple slash atau kita menggunakan format multiline tadi. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat lagi untuk aturan mainnya ya. Dari sisi pemberian komentar, bisa kita back dulu, kita kembali dulu ke halaman sebelumnya. Kita back, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman ada Dart Style Guide untuk aturan style atau gaya dari Dart ya. Kita klik aja. Kemudian di sini coba kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada ya di bagian tab bagian kiri ada style, ada documentation. Kita klik aja documentation. Oke. Nah, teman-teman semua bagi yang belum minum silakan minum dulu ya. Nah, di sini ada juga informasi terkait penggunaan komentar. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan ada beberapa hal yang tidak harus kita lakukan atau kita hindari ya, teman-teman. Nah, di sini contohnya penggunaan komentar yang bagus ya seperti ini ya. Diawali huruf besar, diakhiri dengan titik. Oke, ya di sini juga ada nih informasinya nih, huruf kapital, bisa diakhiri dengan titik, tanda seru atau tanda tanya. Lalu jangan kita gunakan blok komen untuk dokumentasi. Nah, disarankan ya kalau untuk satu baris itu jangan kita menggunakan multiline gitu. Atau formatnya seperti ini bisa kita lihat teman-teman. Kemudian, nah di sini juga ada informasi bahwa kita bisa menggunakan multiline comment itu hanya untuk komentar yang bersifat temporer atau sementara ya. Oke, kemudian ada dokumentasi komen yang sudah kita bahas juga tadi sebelumnya. Nah, ini di sini ada ya triple slash. Ini yang bagus, yang tidak baik, yang tidak bagus itu menggunakan single line comment di bagian dokumentasi komen. Itu tidak tepat ya, kurang lebih. Kita lihat lagi di bawah. Nah, kita disarankan menulis dokumentasi komen untuk public API. Jadi kalau teman-teman yang membuat sebuah API, nah API ini singkatan dari Application Programming Interface. Jadi contoh sederhananya, ketika kita memiliki sebuah website, kemudian kita ingin mengkoneksikan website kita dengan aplikasi mobile, maka kita butuh sebuah perantara ya. Sebuah perantara ini bisa kita istilahkan dengan application programming interface ya, sebuah interface yang mana kita bisa berkomunikasi dengan berbagai macam bahasa atau platform. Nah, biasanya biar mudah orang lain, karena ini bersifat public API, jadi siapapun bebas untuk membaca atau mengaksesnya, maka kita bikinlah dokumentasinya melalui dokumentasi komen. Nah, selanjutnya kita harus mempertimbangkan untuk menulis dokumentasi komen untuk
library level. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah library, kita akan publishnya di media sosial atau dari situs library si Flutter yaitu pub.dev, maka kita disarankan untuk membuat dokumentasi komen. Nah, kita bayangkan teman-teman, ketika kita menggunakan sebuah library dari luar, apabila tidak ada dokumentasi, maka kita akan pusing ya membacanya atau menggunakan library-nya sendiri. Disitulah peran pentingnya adanya dokumentasi komen, sehingga orang lain dapat dengan mudah menggunakan library yang kita buat dengan adanya komentar. Oke, selanjutnya mulailah membuat dokumentasi komen dengan ringkasan atau rangkuman kalimat. Jadi kita nggak usah bikin terlalu panjang ya teman-teman. Bisa kita ambil kesimpulan atau kita bikin ringkasannya sehingga membacanya pun lebih mudah untuk kita pahami. Nah, di bawah yang bed-nya itu terlalu panjang ya, agak terlalu ribet kita pahami. Kalau di atas singkat, padat, dan tepat gitu, kurang lebih. Nah, kemudian hindari redundansi dengan konteks yang ada di sekitarnya. Nah, jadi bisa kita lihat di contohnya yang bagus ini terpisah ya. Sedangkan yang jelek itu dia seperti digabung ini teman-teman. Dan pemisahnya pun juga kurang tepat. Kita lihat di sini. Oke, selanjutnya kita disarankan untuk memulai pemberian komentar pada function atau method dengan kata kerja orang ketiga. Contohnya seperti ini. Kembalikan nilai true jika setiap elemen itu memenuhi. Kemudian di bawahnya memulai stopwatch jika belum berjalan ya, belum running ya. Kemudian disarankan untuk memberikan komentar pada variabel getter and setter itu dengan kata benda. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, pertimbangkan juga kita memasukkan potongan codingan di dalam dokumentasi komen. Jadi di sini bisa kita lihat ada sampel code-nya ya di dalam dokumentasi komen ya. Kemudian di sini ada informasi ya teman-teman bahwa manusia itu lebih cepat mengeneralisasi berdasarkan contoh ya. Jadi kita memang lebih mudah pahamnya kalau ada contohnya. Maka di sini disarankan di samping kita memberikan komentar, kita masukkan juga contoh lainnya sehingga kita paham terkait dari codingan yang ada. Nah, dari sisi penulisan pun kita disarankan itu singkat, padat, dan tepat ya pastinya. Jangan terlalu panjang dan bertele-tele, tidak sesuai dengan inti yang ada. Kemudian hindari singkatan atau akronim yang tidak jelas ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini, kita kasih singkatan I.E yang kita sendiri mungkin tidak paham apa maksudnya. Nah, itu jadi beberapa singkatan itu kita hindari ya teman-teman dalam penulisan komentar. Oh iya, tadi terkait masalah alasan kenapa kita lebih disarankan menggunakan triple slash daripada format slash bintang, itu terkait masalah history ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat bahwa format triple slash itu dari si sub ya, dari stylenya sih. Kemudian kalau kita menggunakan slash bintang itu dari Javadoc style. Nah, kita lebih disarankan menggunakan triple slash karena itu lebih compact ya teman-teman. Dan katanya di sini triple slash itu ya sintaknya lebih mudah dibaca untuk beberapa situasi seperti dokumentasi komen yang mengandung bullet list seperti menggunakan bintang ya. Jadi kalau kita bikin list itu kan ada tuh bintang lagi ke bawah gitu kan. Maka lebih mudahnya kita pahami dengan menggunakan triple slash. Karena kalau kita pakai bintang jadi kita ragu nih itu masuk bagian list atau bukan gitu. Oke teman-teman semua, mungkin video kali ini cukup sekian dulu ya terkait kita membahas tentang komentar di dalam bahasa pemrograman Dart khususnya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap dukung channel Sadar Official dengan cara like, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan pastikan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap.